Saya senang sekali hari ini bisa melayani saudara secara khusus juga dalam rangkaian KKR Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Ya, sejak hari Kamis kita mulai dengan KKR Kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya dilayani oleh Pastor Gideon Munte. Ya, oke. Dan Jumat juga Pak Gideon Munte melayani kita. Terus Sabtu dan Minggu hari ini saya full di Star akan melayani. Tapi bukan cuma saya, Pastor Nita juga akan melayani. Ya, istri saya akan melayani di Impact mulai ibadah jam 12 siang. Berarti berapa kali? 3 kali. Dari nanti jam 12 siang sampai sore nanti, sore malam nanti di Impact. Pastor Nita Setiawan akan melayani. Jadi Anda yang punya waktu setelah selesai dari Star Anda boleh ke Impact dan Anda terima berkatnya double porsi. Amin. Haleluya. Terus sepanjang minggu ini Anda juga akan masih dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, staf gembala keluarga Allah, tapi juga banyak pendeta tamu akan melayani. Ada Pastor James Singh dari Singapura yang Tuhan berikan karunia profetik, karunia kenabian yang luar biasa sekali. Menurut saya punya dikasih Tuhan ketajaman untuk melayani dan mungkin pertama kali ketemu sama saudara belum mengerti apa-apa, tapi seringkali beliau dikasih pernyataan-pernyataan untuk ngerti hidup saudara dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang arah hidup saudara dan macam-macam banyak hal dan Tuhan pakai dia luar biasa. Banyak orang yang hidupnya diubahkan, dibangun, dibangkitkan melalui pelayanan beliau ini. Ya, jadi nanti kita akan terima impartasi pengurapan yang luar biasa. Ada juga Pastor Raymond Mui dari Malaysia yang Tuhan berikan karunia kesembuhan ilahi. Jadi dia pelayanan di berbagai negara di dunia, di Australia, di Eropa, di Amerika. Ya, tapi dia sendiri juga dari Malaysia ya, tapi pelayanannya di seluruh dunia dan di mana dia melayani selalu Tuhan menyertai dia dengan berbagai macam mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ya, beliau itu murid dari mendiang Morris Cerullo. Ya, jadi koordinator pelayanan Morris Cerullo seluruh Asia, saudaraku. Ya, jadi saya percaya minggu ini saudara kita semua akan pesta rohani. Kita akan terima pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dia akan curahkan di tengah-tengah kita. Amin. Dan hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan sama saudara spesifik. Judulnya adalah kesembuhan dan kesehatan. Healing and health. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubah banyak orang di tempat ini. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini Anda punya senjata untuk combating your sickness. Untuk melawan, untuk berperang dan mengalahkan sakit penyakit saudara. Dan memiliki tubuh yang sehat sehingga Anda bisa mencapai full potential, potensi penuh yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Oke, Anda ready? Karena Anda harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini untuk kita maju, untuk kita mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk kita sukses dalam hidup kita, juga dibutuhkan kerja keras. Dan kerja keras dibutuhkan kapasitas tubuh yang memadai untuk bisa mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Anda boleh diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, pengurapannya sama, talentanya sama, karunianya sama. Tapi kalau kerja kerasnya yang satu sedikit, yang satu banyak, pasti hasilnya berbeda. Oke, jadi apa yang akan kita bagikan hari ini akan menentukan seberapa besar masa depanmu. Itu sebabnya kita harus bisa mendapatkan, menangkap apa yang firman Tuhan bagikan hari ini tentang kesembuhan dan kesehatan. Are you ready? Saudara siap? Ya. Nah, yang namanya kesembuhan dan kesehatan di dalam firman Tuhan itu ada 2 dimensi. Dimensi supranatural dan dimensi natural.
Nah kadang-kadang di dunia kekristenan banyak gereja, banyak pendeta cuma ngajar yang dimensi supranatural. Yes, ini yang terpenting. Tapi Anda juga harus ngerti, firman Tuhan juga mengajar kesembuhan dan kesehatan secara natural juga. Saya mulai dengan yang natural dulu, supaya Anda ngerti dan kita dapat perspektif yang penuh tentang kesembuhan dan kesehatan. Kalau Anda telah teliti di dalam Alkitab, Anda akan menemukan kisah tentang Yosua dan bangsa Israel ketika mau mengambil alih tanah perjanjian. Terlebih dahulu Tuhan suruh bangsa Israel disunat. Anda masih ingat kisah itu? Nah, ketika mereka sudah disunat, Tuhan ngomongnya gini, tunggu sampai pulih sepenuhnya. Oke. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau disuruh nunggu sampai pulih, berarti proses pemulihan yang Tuhan pilih untuk mereka waktu itu adalah proses kesembuhan secara supranatural atau natural? Natural. Padahal di zaman itu demonstrasi kuasa Tuhan dahsyat sekali. Mesir digebuk dengan 10 tulah yang sangat ajaib. Laut mati terbelah menjadi 2. Wih, demonstrasi kuasa Allah, tiang awan, tiang api. Dan banyak hal yang lain. Tetapi urusan sunat disuruh pemulihannya secara natural. Coba Anda renungkan itu. Jadi Anda harus pahami bahwa Tuhan tidak menentang kesembuhan natural. Kesembuhan dan kesehatan natural itu adalah kesembuhan dan kesehatan sesuai dengan hukum-hukum alami yang Tuhan tetapkan ketika Dia menciptakan dunia ini. Yang menciptakan dunia ini siapa? Tuhan. Tuhan menciptakan dengan hukum gravitasi. Ya tentunya saudara akan harus mengikuti hukum gravitasi secara natural. Tapi Yesus juga mendemonstrasikan ada yang lebih dari natural, supranatural. Karena itu Yesus berjalan di atas air, itu supranatural. Dalam kesembuhan dan kesehatan juga sama. Ketika Dia menciptakan dunia ini, ada hal-hal, prinsip-prinsip, hukum-hukum yang Dia tetapkan supaya orang itu sehat, supaya orang itu sembuh. Itu secara natural. Tapi lebih dari itu, Dia juga menyediakan supranatural. Jadi kita jangan menentang yang natural. Oke, contoh lagi dalam Alkitab. Kalau Anda teliti, Anda akan menemukan Timotius, muridnya Rasul Paulus, itu sering terganggu pencernaannya. Dan tubuhnya sering lemah. Oke. Padahal Rasul Paulus ini diurapi Tuhan luar biasa. Alkitab jelas mencatat. Melalui pelayanannya yang lumpuh berjalan, orang-orang sakit terima kesembuhan. Sapu tangan Paulus saja ditaruh ke atas tubuh orang sakit. Dan orang sakit sembuh. Tapi muridnya sendiri sering terganggu pencernaannya. Dan Rasul Paulus ngomong sama Timotius, untuk dia bisa pulih, maka disuruh untuk minum air dan menambahkan sedikit anggur. Oke. Artinya ada ramuan-ramuan yang secara natural bisa dikerjakan dan itu akan membantu proses kesembuhan dan kesehatan. Jadi firman Tuhan tidak menentang untuk urusan yang seperti itu. Oke, bahkan salah satu rekan kerja Rasul Paulus sendiri namanya adalah Lukas. Salah satu penulis kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi yang nulis Lukas. Lukas ini seorang tabib, seorang dokter. Jadi dalam pelayanan Rasul Paulus ke berbagai tempat di mana dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Di saat yang sama dokter Lukas juga mengobati sakit penyakit. Dan itu hal yang baik. Dan dua-duanya kita bisa jalankan. Artinya kalau saudara mau mencapai kesembuhan dan kesehatan yang optimal, dua-duanya baik yang natural maupun yang supranatural, itu yang harus Anda pahami dan Anda kerjakan. Saya berdoa mulai hari ini understanding yang baru ini Anda bisa tangkap
dan semua jemaat keluarga Allah terima kuasa kesembuhan yang dari Tuhan dan hidup dengan kesehatan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dua-duanya kita perlu, bukan cuma salah satu. Baik yang natural maupun supernatural, semuanya hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dibuat dan yang berasal dari Tuhan. Jadi jangan sampai enggak imbang ya. Karena saya tahu di dunia kekristenan, apalagi di gereja aliran kayak kita gini, Pentakosta karismatik, kadang-kadang understanding ini enggak ada. Kadang-kadang pokok intinya semuanya oleh kuasa Tuhan secara supranatural. Jadi makan dihajar, wah B2, berlemak, berkolesterol, wah semua yang manis-manis dihajar. Waduh, hati-hati dong, jaga kesehatan. Dinasihati enggak mau. No problem, pokok darah Yesus. Lah, waktu dia ngomong gitu kayaknya gagah banget, kayaknya rohani banget, kayaknya beriman banget, kayaknya diurapi banget. Tapi saya sudah membuktikan berulang-ulang, orang yang seperti itu akan menanggung konsekuensinya. Seberapapun diurapinya dia, saya sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan benar mendemonstrasikan kuasa Allahnya real. Dalam pelayanannya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar dan seterusnya. Tapi dirinya sendiri gara-gara mencobai hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan secara natural terus menerus dalam jangka panjang. Akhirnya dia sendiri harus menanggung konsekuensinya. Kena sendiri dan tidak bisa. Oke, jadi dua-duanya ini kita harus pahami. Jangan sampai kita salah ngerti. Karena kalau kita salah ngerti ada konsekuensinya. Bukan berarti Anda tidak beriman. Anda salah understanding. Ya, sebaliknya orang-orang yang nggak ngerti hukum supranatural, Anda harus ngerti. Pokok mereka ngerti hukum naturalnya Tuhan dan mereka menjalankan hukum naturalnya Tuhan, mereka bisa menikmati kesembuhan dan kesehatan yang luar biasa. Ada daerah-daerah sekarang ini di dunia, ada daerah-daerah tertentu yang real penduduknya umurnya panjang-panjang dan sehat-sehat. Kalau Anda di daerah itu hidup umurnya 90 tahun, gak ada yang heran. Wih 90 tahun luar biasa banget, gak ada yang ngomong gitu. Karena sangat banyak yang umurnya lebih dari 100 tahun. Sesederhana mereka sadar atau tidak sadar menjalankan hukum-hukum naturalnya Tuhan dengan benar. Dan karena itu mereka bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Sakit penyakit gak masuk di dalam tubuh mereka. Mulai hari ini doa saya, tubuh saudara sembuh, tubuh saudara sehat, stamina saudara fit, tubuh saudara punya kapasitas untuk kerja keras, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk selamatkan jiwa-jiwa, untuk jadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Secara sekilas ya, hukum naturalnya Tuhan untuk kesembuhan dan kesehatan, apa saja yang harus kita lakukan? Nomor 1, aktif olahraga. Anda nggak bisa sehat tanpa badan saudara aktif dipakai. Entah olahraga khusus atau memang aktivitas saudara pakai banyak kekuatan fisik. Tubuh saudara harus bergerak, harus dipakai. Ya kita hidup di kota yang seringkali cuma di kamar, terus kemudian naik motor, sampai di kantor, duduk di kantor. Pokok semuanya duduk terus. Semuanya rebahan, apalagi pandemi kemarin. Jadi manusia rebahan. Kalau tubuh kita ini enggak aktif, tubuh kita ini pasif dalam jangka panjang, jadinya soak. Enggak bisa fit, enggak bisa seger. Orang yang seger itu bukan orang yang diem terus. Orang yang bergerak, orang yang tubuhnya dipakai. Karena memang ketika Tuhan menciptakan tubuh kita didesain untuk bergerak. Alkitab sendiri ngomong bahwa latihan badani itu bermanfaat. Benar terbatas, benar yang rohani itu yang lebih bermanfaat. Tapi bukan berarti yang jasmani tidak bermanfaat. Yang jasmani bermanfaat. Karena itu olahraga.
Saya berapa waktu yang lalu dengar seorang dokter umurnya sudah 100 tahun lebih. Wih, sehatnya luar biasa. Anda kalau ketemu kayak umur 60-an tahun. Dan dia membagikan rahasia kesehatan. Dan satu yang dia ngomong, orang kalau olahraganya benar, nggak ngawur ya, nggak terlalu ekstrim, ya, pokok nggak ngaco, pokok yang dosis yang benar. Olahraga dengan dosis yang tepat. Ya, setiap 1 jam olahraga akan menambah umur jadi 3 jam. Jadi yang malas olahraga. Ayo olahraga, oke. Olahraga sehari setengah jam aja saudaraku. Berarti setiap hari umurmu tambah panjang 1,5 jam. Haleluya, panjang umur semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini adalah obat yang Tuhan sudah tetapkan supaya tubuhmu sehat, jiwamu harus bersukacita. Orang yang sama, tubuh stamina yang sama. Kalau stres, kalau banyak sedihnya, kalau menyimpan duka cita, dibandingkan kalau hatinya gembira, pasti kesehatannya beda. Jadi kalau saudara memerangi sakit penyakit saudara, jangan perangi sakit penyakitmu dengan stres, dengan sedih karena didiagnosa sakit, tambah stres, tambah sedih, tambah lemes lah. Padahal Alkitab sudah ngomong, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi untuk melawan sakit penyakit yang berbahaya itu, Anda butuh hati yang gembira. Karena itu obat yang manjur, yang diurapi Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk mengobati berbagai macam sakit penyakit. Amin. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah itu kata firman Tuhan supaya tubuhmu sehat. Supaya sakit penyakitnya lenyap. Amin. Migrenmu lenyap. Masalah pencernaannya lenyap. Kenapa kok ada migren, ada masalah pencernaan? Seringkali karena stres. Lanjutin terus lama-lama. Selesai. Hal yang simpel begini. Jadi kadang-kadang ngelawan sakit penyakit tidak selalu dalam nama Yesus. Tidak. Ya tentunya ada waktunya untuk itu. Tapi ada waktunya Anda happy aja. Hidup dibuat happy aja. Kita sudah hidup di dunia ini terbatas waktunya. Kok dibuat serba berat, serba susah. Mulai hari ini saya berdoa jemaat keluarga Allah Jogja terdiri dari orang-orang paling happy se-Jogja, paling enjoy, paling bersukacita, paling bergembira dalam hidup saudara. Itu senjata yang powerful untuk melawan sakit penyakit. Itu senjata yang powerful yang diurapi Tuhan. Jadi obat mendatangkan kesembuhan dan kesehatan buat tubuh kita. Kasih tahu kiri kananmu, be happy, be happy, be happy. Ayo sukacita, ayo yang gembira, yang gembira, yang gembira. Yang ketiga, hidup rukun dengan orang-orang di sekelilingmu. Bapak Ibu, rukun. Sama adik, sama kakak, rukun. Rukun itu panjang umur. Kalau suami istri udur-uduran terus. Sudah ngerti tadi tuh ya, ternyata itu pengaruh loh ya. Olahraga tadi yang dokter ngomong, setiap 1 jam nambah jadi 3 jam, 3 kali lipat. Ya, Anda harus ngerti kerukunan itu menambah keluargamu umur panjang. Orang-orang yang berarti buat saudara, orang-orang yang di sekitar saudara atau orang-orang di kantor di mana Anda bekerja, gak usah berkelahi sama semua orang gitulah. Sama ini bertengkar, itu bertengkar, ini sakit hati, itu tersinggung. Ya, lama-lama gak panjang umur kalau gitu caranya. Yang rukun sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Termasuk berkat kesehatan Tuhan perintahkan. Di mana ada kerukunan. Suami istri yang rukun umurnya panjang. Amin.
Yang keempat, makanlah makanan natural yang sehat dan bernutrisi. Kita hidup di dunia kalau kita pergi ke toko, kebanyakan makanan itu makanan yang diolah. Tapi coba Anda tambah makanan yang alami. Dari awal Tuhan ciptakan dunia ini, manusia juga belum mengolah makanan gimana kok. Disuruh makan buah-buahan di pohon itu yang alami. Makan sayur, makan buah, biji-bijian yang menyehatkan buat saudara. Yang kelima, makanlah yang secukupnya. Makan sehat pun yang secukupnya. Doa Bapak kami itu loh. Bapak kami yang di surga, apa tadi? Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada di sini anak muda yang kalau makan kalau enggak sampai pelepek di hati. Selesai itu diare. Saudara. Ya kan, karena dipaksa perutnya over capacity. Jangan dipaksa, makan itu sudah cukup kenyang. Jangan kenyang banget. No, cukup kenyang. Makanan kami yang secukupnya. Kalau satu piring sudah selesai, sudah. Kenapa kok harus tambah? Yang kedua, yang ketiga. Yang secukupnya. Hari-hari ini lebih banyak orang mati bukan karena kekurangan makanan, jujur aja, karena kebanyakan makanan. Termasuk anak kos kalau malam makan Indominya 5 bungkus. Oke, itu problem tuh. Itu mengurangi umur itu. Itu memotong kesehatan itu. Karena Anda melanggar hukum-hukumnya naturalnya Tuhan. Makanan yang secukupnya. Dan itu akan membuat saudara juga lebih langsing, lebih cantik, lebih ganteng. Amin. Haleluya. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang keenam, minum air yang cukup setiap hari. Air itu juga menyehatkan. Yang ketujuh, minimalkan makanan yang tidak sehat. Saya ngomong minimalkan ya. Pak makan ini boleh enggak Pak? Makan itu boleh enggak? Terserah. Tapi dikit aja. Untuk icip-icip aja. Makan yang sehat, yang banyak, yang berkolesterol, yang manis-manis, yang gorengan enggak apa-apa. Tapi dikit aja. Jangan dihajar itunya. Oke. Jadi jangan kita buat hidup juga miserable ya. Jangan buat hidup itu jadi menderita. Ada orang mau hidup sehat, pokok ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh. Semuanya gak boleh, makan apa kita? Akhirnya menderita, akhirnya gak tahan lama. Hidup sehatnya gak tahan lama. Kita enjoy saja hidup kita. Tapi yang kayak gitu-gitu, yang berkolesterol, yang manis, yang gorengan, sedikit. Oke. Yang terakhir, yang ke-8, istirahat yang cukup. Saya ngomong gini, saya yang sama, diurapinya sama, pengurapannya sama, tapi kalau kemarin malam gak tidur dan kemarin malam tidurnya nyenyak, saya yakin pelayanan saya hari ini pasti berbeda. Benar apa tidak? Pengurapannya sama, tapi tidur gak tidur berbeda. Demikian juga kesehatan saudara. Anda tidurnya benar dan tidurnya ngacau. Sehatnya berbeda. Jadi kalau Anda sedang melawan sakit penyakit, kerahkan 8 hukumnya Tuhan itu untuk melawan sakit penyakit. Anda akan melihat bagaimana boleh dikatakan Anda ngikutin yang ini, 8 ini aja. 80-90% sakit penyakit di tubuh kita lenyap sendiri. 80-90% sakit penyakit yang dialami oleh manusia lenyap sendiri. Hanya dengan hukum
Natural ini saja. Lakukan dengan benar, dengan teratur, dengan konsisten. Dan nikmati kesembuhan, nikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Anda sakit tadi itu, jangan lupa ya. Memang kalau sakit nggak ada yang happy ya, nggak ada yang senang. Kalau saya sakit senang, ya enggak. Makanya bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena sakit. Artinya saat saudara sakit, Anda tetap bisa bergembira karena aku punya Tuhan yang menyembuhkan aku. Amin. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakitku. Jadi bergembira, Anda punya 1001 alasan untuk bergembira di dalam kehidupan saudara. Jangan satu urusan, satu masalah membuat sukacitamu hilang. No. Pakai 8 jurus tadi sebagai senjata yang powerful untuk melawan sakit penyakit apapun dalam tubuh saudara. Nanti kan Anda akan melihat tiba-tiba kita lebih sehat, kita lebih fit, lebih bugar, kita lebih kreatif, kita lebih produktif, kita bisa kerja keras kayak gak ada capeknya. Berapa banyak orang yang tiap hari kerja keras capek, baru kerja sebentar capek. Mau sukses gimana? Emangnya sukses cuma langsung turun dari langit? Ada hukum supranatural, hujan berkat langsung turun dari langit dan saya percaya itu terjadi. Mujizat begitu saja, tetapi Tuhan juga mau kita ngelakuin bagian kita secara natural juga. Kerja keras juga harus, rajin juga harus, tekun juga harus. Dan Anda butuh tubuh saudara fit, sehat, ready untuk melakukan bagian saudara. Nanti Anda akan melihat terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu besar. Amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang kita masuk ke dimensi supranatural. Tadi kita sudah belajar tentang kesembuhan kesehatan natural. Sekarang supranatural. Ada banyak orang ekstrim sebaliknya. Yang penting natural, supranatural nggak perlu. Saya mau ngomong sama saudara, akan ada situasi dalam hidup manusia ketika kita diperhadapkan di mana yang natural pun tidak bisa. Kita butuh intervensi ilahi yang dari Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita yang tidak bisa dikerjakan hanya secara natural. Kita butuh kuasa Tuhan dilepaskan sehingga semua sakit penyakit kita disembuhkan. Jadi ada hukum supranatural loh saudaraku. Dalam Alkitab dicatat. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Dia membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bahkan yang mati dibangkitkan. Supranatural, ada momennya Tuhan mengizinkan kuasa supranatural terjadi. Walaupun zaman itu yang mati ya banyak sekali. Tapi ada case tertentu Tuhan kasih demonstrasi bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari cukup sehingga orang anak muda yang mati itu dibangkitkan. Nah itu hukum supranatural. Tuhan kerjakan. Contoh lagi, Abraham dan Sarah nggak bisa punya anak. Gimana? Sudah nggak ada harapan bisa punya anak. Tapi Tuhan bisa intervensi ilahi, memberkati rahimnya Sarah, memberkati Abraham, benihnya Abraham juga. Sehingga akhirnya mereka bisa punya anak. Dapat anak mujizat. Saya berdoa di tempat ini yang sudah menikah sekian lama, belum punya keturunan. Hari ini kuasa supranatural yang dari atas menjamah hidup saudara. Memberkati rahim saudara. Memberkati hidup saudara, tubuh saudara. Sehingga Anda subur dibuat oleh Tuhan menjadi subur. Sehingga Anda bisa mempunyai keturunan anak mujizat. Seperti Abraham dan Sarah dikasih Ishak. Saudara juga dapat Ishak saudara. Saudara juga dapat anak mujizat saudara. Itu supranatural. Firman Tuhan itu open book. Apa adanya. Jadi dia ngomong apa adanya. Mazmur 105 ayat yang ke-37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ini saat bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Ditulis begini. Tidak ada yang tergelincir. Itu kata
frase yang dipakai dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Tapi tahukah saudara, dalam Alkitab terjemahan masa kini, ditulisnya semuanya sehat dan kuat. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis gini, not one feeble person among their tribes. Artinya Alkitab bahasa Inggris mencatat tidak ada satupun orang yang lemah, yang sakit di antara suku-suku mereka. Jadi waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu 2 juta orang, semuanya sehat dan kuat. Coba Anda renungkan itu. Yang kayak gitu nggak mungkin kecuali kalau kuasa Tuhan yang menaungi mereka. Ini supranatural. Makanya saya ngomong sama saudara, Alkitab tuh buku yang very honest, sangat jujur. Ngomong apa ya itu, terjadinya apa ya dicatat di situ. Tadi ketika mereka sunat harus nunggu waktu pulih, juga dicatat di situ. Dan Tuhan tidak menyembuhkan mereka instantly. Tidak kan? Prosesnya natural. Tapi yang ini juga dicatat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah di antara mereka. Semuanya sehat, semuanya kuat. Saya berdoa blessing yang sama Anda terima di dalam keluarga saudara, di dalam gereja kita. Semuanya sehat, semuanya kuat. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang lemah dikuatkan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena ada kuasa kesembuhan ilahi yang dari Tuhan. Tapi untuk Anda bisa mengerjakan itu, Anda harus ngerti yang namanya covenant of healing and health. Perjanjian, kita sudah bicara tentang perjanjian ya. Ada yang namanya covenant of healing, perjanjian kesembuhan. Alkitab saudara itu, Alkitab itu buku perjanjian. Ya, Anda ke notaris, Anda punya, kadang orang membuat akta itu perjanjian, betul apa tidak? PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli. Alkitab itu perjanjian. Dan di dalam Alkitab ada ayat-ayat perjanjian kesembuhan, perjanjian kesehatan. Kayak tadi itu, saya sudah bacakan sama saudara yang urusan natural, misalnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu adalah sudah di dalam perjanjiannya Tuhan. Kalau Anda mau menikmati kesembuhan dan kesehatan ilahi yang optimal, yang daripada Tuhan, Anda harus komit di dalam perjanjiannya Tuhan. Perjanjian kesembuhan, perjanjian kesehatan ini. Dan satu hal, kalau kita mau mengakses yang supranatural, kesembuhan ilahi yang tidak bisa dilakukan secara natural, saya mau ngomong sama saudara, kunci untuk mengakses kuasa Tuhan itu sehingga bekerja dan kita terima mujizat, kita terima kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, kuncinya adalah iman. Iman. Kita baca Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu ya, serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Apa kata Yesus? Imanmu. Semuanya katakan imanmu. Saudara katakan lebih keras, imanku. Yesus ngomong imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perempuan itu tidak sembuh dengan ramuan ini, ramuan itu, obat ini, obat itu. Tetapi imannya menyelamatkan, imannya menyembuhkan. Kalau Anda mau terima kuasa dari Tuhan bekerja dalam hidup saudara, berimanlah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan yang sanggup menyembuhkan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Tuhan sanggup kerjakan. Imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu menyehatkan. Makanya orang yang ngerti hukum ini
Dia pakai iman itu bukan untuk bukan untuk coba-coba. Maksudnya gini, ya saya beriman, terus sembuh gak ya? Lebih enakan gak ya? Wah kok gak enak? Berarti percuma ini. Nah itu salah, pakai imannya salah. Iman itu senjata untuk membalikkan keadaan kita. Iman itu senjata untuk mengalahkan sakit penyakit kita. Jadi kalau Anda sakit, saat Anda tambah sakit, saat tubuhmu tambah lemah, justru engkau harus semakin beriman. Sehingga sakit penyakitmu bisa dikalahkan, dilenyapkan, engkau bisa terima kesembuhan. Karena iman itu cara untuk menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Lihat ya, Abraham caranya bisa membuat tubuhnya dan istrinya bisa subur kembali sehingga punya keturunan seperti apa. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Waktu Abraham gak punya anak, sampai tuanya, sampai tubuhnya sudah lemah. Ditulis begini, imannya tidak menjadi lemah. Saya berdoa imanmu tidak menjadi lemah. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, masalah apapun, kondisi sakit penyakit seperti apapun, imanmu tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Anda boleh mengetahui ada sakit A, sakit B, sakit C, ada diabetes, ada masalah di tulang, ada masalah di syaraf, ada migrain, ada cancer. Abraham mengetahui tubuhnya lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Doa saya iman jemaat keluarga Allah tidak menjadi lemah. Dengan situasi seperti apapun, dengan masalah seperti apapun, dengan sakit penyakit seperti apapun, imanmu tidak menjadi lemah. Amin. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Padahal rahimnya sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah. Anda percaya janji Allah? Anda percaya dengan firman Allah? Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, semuanya katakan malah. Lebih keras saudaraku, katakan malah. Lebih keras lagi katakan malah. Malah ia diperkuat dalam imannya. Ini rahasianya Abraham nih. Gak banyak orang bisa ngalami seperti Abraham karena gak tahu rahasia ini. Saat tubuhnya menjadi lemah, imannya tidak menjadi lemah. Malah ia semakin diperkuat dalam imannya. Itu cara menang perang tuh gitu saudaraku. Saat masalahmu tambah banyak. Saat persoalanmu tambah banyak. Saat kau mengalami kegagalan demi kegagalan. Saat kau harus berperang dengan sakit penyakit yang berbahaya. Imanmu tidak menjadi lemah. Malah engkau semakin diperkuat di dalam imanmu. That is faith. Itu real faith. Itu iman sejati yang bisa membalikkan situasi kita. Yang menarik kuasa Allah untuk bekerja. Dan menjamah serta menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya bisa merasakan bahwa saat ini juga ada orang-orang di tempat ini dengan semua yang engkau alami dalam hidupmu, harusnya teman-teman sudah berpikir Anda ambles. Anda mungkin sudah hambar tawar hati, tapi saya merasakan sementara firman ini disampaikan, imanmu diperkuat, imanmu dibangun kembali, imanmu menjadi kokoh, imanmu tidak tergoncangkan dengan situasi dan kondisi yang engkau alami itu. Imanmu tidak menjadi lemah, malah, semuanya katakan malah, imanku semakin kuat. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. This is the key, ini kunci. Ini kunci. Anda mau mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan? Seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah? Anda mau mengalami kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan? Seperti yang dialami perempuan pendarahan 12 tahun? Percaya. That is the force of faith. Itu kekuatan iman. Iman itu punya kekuatan untuk memaksakan kesembuhan terjadi dalam tubuh saudara. Memaksakan kesehatan terjadi di dalam tubuh saudara. By the power of faith. Dengan kuasa iman. Saya berdoa mulai sekarang dalam nama Yesus. Hatimu gak goyang lagi.
Hatimu nggak gentar lagi, menatap hari esok nggak sesek lagi. Tapi hari ini gagah, hari ini mantap, hari ini kuat. Engkau percaya Allahku berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Pas saya ngomong gini, ini tiba-tiba ditaruh di hati saya, nggak ada hubungannya sama khotbah ini, tapi saya sampaikan aja. Di sini ada wanita yang bergumul soal pasangan hidup, soal jodoh, umur sudah nambah terus, dikejar terus, tapi kok seolah-olah sampai sekarang susah sekali, tapi Tuhan ngomong, Tuhan akan pertemukan dan persatukan dengan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tuhan akan kasih sama saudara. Amin. Anda hanya perlu percaya. Apapun situasi kondisi saudara. Percaya. Saudara seperti gereja kita ini nggak akan jadi seperti sekarang jadi tanpa iman. Ada momen-momen pertama saya memulai gereja kita ini karena sudah hopeless banget. Isinya masalah, isinya persoalan. Saya sudah capek banget dan saya benar-benar mau nutup gereja ini dan mau pergi. Sudah. Karena sudah putus asa. Tapi ketika saya datang sama Tuhan dalam doa, Tuhan teguhkan hati saya untuk tetap setia dan konsisten. Tetap berjuang di dalam melayani, di dalam memimpin, menggembalakan gereja. Jadi sekalipun emosi, perasaan ini gak enak sekali, hati ini sumpek semuanya, saya gak bisa ngelihat apa-apa. Tapi saya belajar untuk tetap percaya. Dan ketika kita percaya, itu iman akan menarik kuasa Allah. Ketika kuasa Allah bekerja, itu membalikkan situasi. Dan bagaimana mungkin gereja yang sudah mau tutup, sudah hampir ambles, sudah mau ditinggal. Lihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan ini baru permulaan. Saya mau ngomong keluarga Allah Jogja, get ready. Kita akan diperlihatkan oleh Tuhan kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Pas saya ngomong seperti ini, saya ngerasa Tuhan taruh di hati saya. Ada di sini orang yang sedang mengalami, saya nggak tahu orangnya itu atau keluarganya sedang mengalami kebangkrutan. Bahkan saya ngerasain gini, silent bankruptcy. Kebangkrutan silent. Silent itu kayak, maksudnya gini, orang lain mungkin gak tahu. Sebenarnya sudah habis. Orang lain gak tahu, mungkin orang lain berpikir Anda masih oke-oke, baik-baik. Tapi Anda tahu Anda sudah habis. Tapi hari ini saya mau sampaikan pesan profetik sama saudara. Pegang janji Tuhan. Akan ada pemulihan, akan ada kebangkitan, akan muncul terang Tuhan bersinar dalam hidup saudara, dan Anda akan melihat kemenangan yang baru, keberhasilan yang baru, Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadilah itu, yang percaya jadilah itu, jadilah itu. Haleluya. Tapi satu hal yang sudah gak boleh tidak. Di masa yang berat, jangan mundur, jangan lemah hati. Alkitab ngomongnya, teguhkan dan kuatkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Melawan semua kemungkinan, melawan semua keadaan. Teguhkan dan kuatkan hati saudara. Badai pasti berlalu. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-9. Ini ayat terakhir, pemain musik boleh maju ke depan, pemuji penyembah maju ke depan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa, perhatikan, Paulus itu melihat bahwa ia, orang itu, beriman dan apa? Dapat disembuhkan.
Karena kunci kesembuhan dan kesehatan ilahi itu iman. Ada yang dapat disembuhkan, ada yang tidak dapat. Anda harus tahu, dicatat juga dalam Alkitab, di mana Yesus yang penuh kuasa, penuh urapan itu tidak dapat mengerjakan banyak mujizat di sana. Karena itu di tempat asalnya. Kenapa? Karena dicatat di Alkitab, karena ketidakpercayaan mereka. Bukan berarti kalau kita nggak terima kesembuhan, maka pasti karena kita tidak percaya. Bukan berarti gitu juga. Jadi Anda juga jangan merasa tertuduh dan bersalah. Tapi yang Alkitab ngomong, kalau saudara mau mengakses kuasa Tuhan, Anda harus tahu, Anda butuh iman. Karena Paulus ketika mau mendoakan orang, melihat dulu. Ditulis di sana, ia melihat orang itu beriman dan dapat disembuhkan. Ya doain sembuh. Lihat saudaraku. Itu Alkitab yang mencatat. Jadi hari ini saya berdoa yang tidak punya iman. Bangkit imannya. Muncul. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tadinya nggak ada iman. Dengar firman. Imannya bangkit. Yang tadinya tidak bisa. Sekarang dapat disembuhkan. Hari ini ada double blessing Tuhan sediakan buat kita, healing and health. Kesembuhan dan kesehatan. Saya berdoa ini yang akan Anda nikmati. Ini yang akan Anda terima dari Tuhan. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Pertolonganku. Pertolonganku datang darimu. Semuanya arahkan hati, iman saudara pada Tuhan. Katakan bersama. Pertolonganku. Angkat dua tanganmu, katakan pada Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Amin. Sekali lagi, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sumber pertolongan, sumber pengharapan hanya ada satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan manusia, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan apapun. Semuanya itu hanya alat Tuhan. Manusia bisa dipakai Tuhan menolong saudara. Tapi jangan jadikan manusia sumber harapan saudara. Engkau akan kecewa. Kalau engkau jadikan Tuhan sumber harapan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber kesehatan. Maka yang manusia tidak bisa lakukan atau tidak mau lakukan. Tuhan mau lakukan. Tuhan mampu lakukan itu. Amin. Buat saudara. Karena itu jadikan dia sumber. Jadikan dia Tuhan. Dan juru selamat. Di dalam kehidupan saudara. Engkau akan terima pengharapan, pertolongan, kesembuhan, kesehatan, dan yang paling utama jaminan keselamatan. Amin. Di dalam kerajaan surga. Yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai hari ini, jadilah Tuhanku. Sumber pengharapan dalam hidupku. Hidupku ini milik Yesus. Aku siap mengiring Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin.
Yang kedua, firman Tuhan hari ini bicara tentang kesembuhan dan kesehatan baik secara natural maupun secara supernatural. Tapi natural dan supernatural ini dua-duanya adalah hukum-hukumnya Tuhan. Yang diciptakan, ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saya mau ajak saudara, siapa di sini yang mau komit menjalankan, mengerjakan hukum-hukum naturalnya Tuhan. Dicatat dalam firman Tuhan. Jadi saya kutip ayat demi ayat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah dan seterusnya. Siapa di sini yang mau komit untuk mengerjakan hukum-hukumnya Tuhan. Perjanjian dalam kesembuhan dan kesehatan ini. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus, aku komit hidup dalam perjanjian. Mengerjakan perjanjian. Perjanjian kesembuhan. Perjanjian kesehatan. Mampukan aku ya Tuhan. Yang ketiga sekarang. Saya mau berdoa. Karena kuasa Tuhan juga kuasa supranatural. Dia bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Dan hari ini kuasa itu siap dinyatakan di tengah-tengah kita. Siap dimanifestasikan dalam tubuh saudara. Seperti hari itu. Tenaga keluar dari tubuh Yesus. Masuk ke tubuh perempuan itu. Dan perempuan itu disembuhkan. Pendarahannya 12 tahun. Disembuhkan. Saya tahu di tempat ini ada sebagian yang datang dengan sakit penyakit dalam tubuh saudara. Dimanapun Anda berada, Anda harus tahu bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bukan manusia yang bisa menyembuhkan, karena kuasa supranatural sumbernya adalah Yesus sendiri. Dan rohnya itu ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita tidak melihat dia secara jasmani, tetapi rohnya. Roh Kudus itulah roh Yesus Kristus. Itu ada di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara percaya, maka Anda bisa terima kesembuhan saudara. Anda bisa terima kesehatan saudara. Seperti tadi itu, Paulus melihat orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Saya percaya saat ini mata Tuhan juga menjelajah hati kita masing-masing yang ada di tempat ini. Dan saya berdoa ketika mata Tuhan melihat hati saudara, dia menemukan iman, percaya yang dapat disembuhkan. Anda yang mau terima kuasa dan kesembuhan dari Tuhan, angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, saudara angkat suara doa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, saudara katakan dalam bahasa Indonesia, sembuhkan aku ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Jamah tubuhku, sembuhkan aku. Sembuhkan aku Tuhan. Oh, doa saudara, doa. Kobarkan imanmu. Jangan diam. Hati ini harus dikobarkan. Hati ini harus dikobarkan. Iman itu harus timbul. Iman itu harus timbul. Doa saudara, doa. Sembuhkan aku ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam tubuhku. Sembuhkan sakit penyakitku ya Tuhan. Oh rala pasye. Sikir rala pasye. Oh Jesus. Oh Jesus. Sekarang tangan saudara yang satu taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Di mana bagian tubuh saudara yang sakit taruh di situ. Kalau ada lebih dari satu, Anda taruh tangan saudara yang satu di dada saudara. Dan satu tangan lagi reaching out to Jesus. Angkat tangan bagi Yesus. Pengharapan saudara hanya Yesus. Kesembuhan saudara datangnya dari Yesus. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya mengalir. Kuasanya mengalir. Masuk dalam tubuh saudara sekarang.
di bagian tubuh di mana ada sakit penyakit itu saat ini kuasanya bekerja. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku perkatakan oleh bilur-bilur Kristus, engkau sembuh. Sembuh. Sehat. Kanker, penyakit kanker dilenyapkan. Sel-sel kanker itu dilenyapkan. Diabetes dilenyapkan. Sumbatan-sumbatan yang ada di jantung saat ini terbuka dalam nama Yesus. Tumor, benjolan yang tumbuh tidak normal sembuh sekarang. Anda terima kesembuhan. Terima kesembuhanmu. Semua daging tumbuh tidak normal itu dilenyapkan. Masalah pada tulang belakang, masalah pada syaraf, sembuh. Sehat. Ya. Terima saudara, katakan aku terima. Katakan aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku sehat. Katakan saudara, deklarasikan imanmu. Aku sembuh, aku sehat sekarang. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu, kota cepat saja pertolongan. Kesembuhan kami, kesehatan kami hanya dari Tuhan, datang dari Tuhan. Mari yang terakhir, yang terbaik semuanya. Angkat dua tangan, lambaikan, katakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injilmu. Sehingga melalui hidupmu teman-temanmu dipertobatkan. Amin. Keluargamu diselamatkan. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.